Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu umat Islam seantero bumi. Kenapa? Karena Ramadan menjadi ladang ibadah bagi umat muslim, serta menjadi momentum berbagi rezeki kepada kaum du'afa. Tak hanya bagi individu, Ramadan juga menjadi ladang rezeki bagi negara. Ramadan yang sering kita sebut-sebut sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sebagai akibat dari tingginya konsumsi. Pertumbuhan ekonomi terdongkrak pada saat Ramadan karena pada waktu itu perputaran uang begitu sangat besar. Perputaran uang begitu sangat cepat. BPS mencatat lebih dari separuh atau sekitar 55,74% dari pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Momentum Ramadan adalah momentum yang mendorong konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak sedikit. Bank Indonesia mencatat kebutuhan uang selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini mencapai 217,1 triliun. Jumlah ini diperkirakan naik 13,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Deputi Gubernur Bank Indonesia mengatakan, kenaikan ini merupakan rata-rata yang terjadi sejak 5 tahun terakhir. Lalu pertanyaan sederhana kita, kemana uang itu bergerak? Kemana uang itu mengalir? Hal penting tapi sederhana yang dapat kita lihat adalah bermunculnya pedagang takjil dadakan di depan rumah kita. Mereka adalah salah satu unsur yang turut mendongkrak ekonomi. Begitu juga kita sebagai konsumen yang menikmati takjil tersebut. Aktivitas jual beli takjil ini tidak bisa dibilang remeh. Aktivitas berjual takjil ini tidak bisa dibilang sederhana. Kenapa? Karena perputaran uangnya begitu besar. Saya ambil contoh satu. Anggaplah seorang pedagang menyiapkan menu berbuka puasa berupa kolak pisang. Perbungkus dia jual 10.000. Kalau seandainya saja seorang pedagang itu menyiapkan 50 gelas atau 50 bungkus kolak, penjualan ini bisa mencapai 500.000. Lalu bagaimana kalau ada 5 pedagang, ada 10 pedagang dengan berbagai macam pedagang, dengan berbagai macam produk yang ditawarkan takjil? Puluhan juta uang beredar setiap harinya. Itu baru di kawasan kecil. Bagaimana di komplek-komplek perumahan yang kawasan maju dan besar? Maka puluhan juta uang beredar setiap harinya untuk para pedagang takjil. Atau hari ini misalnya kita mendapat undangan berbuka puasa bersama. Entah itu dengan kawan SD kita, kawan SMP kita, kawan SMA, atau bahkan kawan kuliah dan kawan-kawan kita di satu profesi. Kita mengadakan takjil, berbagi takjil bersama. Semua menjadi motor pergerakan ekonomi Ramadan. Tak hanya makanan, pertumbuhan ekonomi Ramadan juga ditopang oleh penjualan pakaian.
aksesoris lebaran, serta tiket angkutan mudik. Sudah menjadi tradisi bagi kita ketika Ramadan tiba, menyambut hari raya Idul Fitri, semuanya kita kemas dalam suasana yang baru. Baju ingin yang baru, rumah dihias dengan gaya yang baru, dan itu semua tidak lain, tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Jumlah uang yang bertambah mendorong meningkatnya permintaan. Dari mana penambahan uang ini? Jawabnya dari tunjangan hari raya. Ramadan memberikan dampak ekonomi positif bagi kaum individu maupun negara. Namun, ekonomi positif ini tetap harus dikelola dengan baik supaya tidak besar pasak daripada tiang. Keuangan harus benar-benar dikelola selama Ramadan tidak mengalami defisit. Meskipun pendapatan bertambah melalui THR, gaji 13 atau apapun itu namanya, perencanaan keuangan tetap penting supaya tidak lapar mata. Mau beli ini, mau beli itu, yang pada akhirnya terbuang sia-sia karena tidak bermanfaat di rumah. Konsumsi Ramadan sebaiknya tidak dilakukan berlebihan supaya tidak mengganggu kelolaan dana yang berasal dari penghasilan bulanan. Karena makna Ramadan adalah menahan diri dari nafsu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya tidak terlalu berlebihan atau boros, tetapi juga tidak terlalu pelit, akan tetapi berada di antara keduanya. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.